Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita belajar, kita berdoa ya. Berdoa sebelum belajar, kita mulai ya, berdoa dimulai. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan pendidikanlah kecerdasanku. Amin. Anak-anak, kalian sudah menyimpan sepatu di rak? Sudah mencuci tangan? Ya. Nah, sebelum kita masuk ke sekolah, salim ya sama bu guru, simpan tas di tempat masing-masing di tempatnya. Nah, kalian mau jadi anak pintar, anak soleh, anak soleha? Nah, itu pintar. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu selamat pagi, ikutin bu guru gitu sama. Selamat pagi bu, selamat pagi bu, selamat pagi semua. Selamat pagi bu, selamat pagi bu, selamat pagi merdeka, merdeka. Nah, hari ini kita akan belajar tentang alam sekitar. Alam sekitar itu ada apa saja seperti tadi? Silakan apa aja? Batu, kertas, plastik, pasir, dan lainnya. Nah, siapa yang tahu apa itu alam sekitar? Alam yang ada di sekitar kita ya. Nanti kita lihat video selanjutnya ya. Anak-anak, sekarang kita lihat video pembelajaran tentang alam sekitar ya. Perhatikan ya anak-anak. Silahkan kita lihat ya. Salah satunya dengan membiasakan diri untuk memelihara kebersihan di lingkungan sekitar. Jika kita melihat satu botol minuman bekas di jalan, sudah selayaknya kita ambil dan masukkan ke tempat sampah. Dan kaya akan hasil laut. Menjaga lingkungan alam menjadi hal wajib yang harus kita lakukan. Karena alam ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup, baik untuk hewan, tumbuhan, atau kita sebagai manusia. Jika kita tidak merawatnya dengan baik, maka akan terjadi kerusakan pada alam. Menjaga lingkungan tidak hanya sekedar teori yang dipelajari di sekolah, namun kita harus terapkan di kehidupan nyata. Menjaga kelestarian lingkungan alam merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab kita bersama. Hiraukan fakta, tidak ada derajat tersial. Semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk merawat alam. Hal ini kita lakukan demi menjaga keseimbangan kita dan lingkungan sekitar kita. Usaha pelestarian lingkungan hidup harus dimulai dari setiap individu dengan menitik beratkan pada kesadaran akan pentingnya lingkungan alam bagi kehidupan manusia. Dalam pelestarian alam, kita perlu menjaganya. Salah satunya dengan membiasakan diri untuk memelihara kebersihan di lingkungan sekitar. Jika kita melihat satu botol minuman bekas di jalan, sudah selayaknya kita ambil dan masukkan ke tempat sampah, di mana kita harus peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh lingkungan, seperti menanam tumbuh-tumbuhan di lingkungan sekitar,
kelas masing-masing, di kelas kita masing-masing. Tas disimpan di tempat tas. Terus kalau tempat makan simpan di mana? Di tempat tempatnya. Kalau mau buang sampah kemana? Pada depannya ke tempat sampah. Nanti kalau udah selesai mainan jangan berebutan ya. Jadi kita sama-sama bermainnya ya, tidak boleh saling berebut ya. Ya udah. Sudah paham? Kita akan mempelajari tentang benda yang menyerap air dan benda tidak menyerap air. Kalian sudah tahu alat-alatnya apa saja? Ini namanya apa? Ya baskom ya. Ini batu ya. Ini gelas air nanti buat kita simpan di sini di baskom ya. Nah, ini apa anak-anak? Kancing, betul, kancing. Kancingnya ada 5 ya. Ini apa? Pasti sudah tahu ini sendok. Sendok gunanya buat apa? Buat makan, betul. Nah, ini sipon dan ini plastik. Nanti kalian mencoba praktekin mana benda yang bisa menyerap air, mana benda yang tidak menyerap air. Nah, coba sebutkan dia. Apa aja benda yang tadi? Sebutkan ya, benda apa saja di sini? Iya, ini baskom. Ini spon ya. Ini batu, betul ya. Ini air, ada di gelas ada air. Ini sendok. Nah, ini kancing. Nanti kalian mencoba mempraktekkan ya gimana namanya benda yang enggak menyerap air dan tidak menyerap air. Nanti kalian tahu sendiri ya. Nah, sebelum kita mencoba, coba kalian perhatikan lagi. Masih ingat bendanya? Ya, bagus ya. Kita mau dimulai. Ya, nanti Bu Guru simpan ini dulu ya. Nanti kan kita kasih ke tempat kalian. Ya. Dan nanti kita dulu simpan di tempat kalian. Kita akan mempelajari tentang benda yang tidak menyerap air dan benda yang menyerap air. Nah, Bu Guru mencoba menyiapkan alat-alatnya ya, seperti ini. Ini apa namanya? Ya, baskom, betul. Ini betul anak-anak. Ini sendok ya. Yang ini apa? Kancing, betul. Ini air nanti buat dituang ke baskom. Dan ini apa namanya? Batu, betul. Nah, sebelum kita mempraktekkan, Ibu mau bertanya, batu itu benda keras apa benda ringan? Bisa menyerap air atau tidak ya? Nanti kalian praktekkan. Yang itu spon itu enteng, bisa menyerap air atau tidak. Nah, sama seperti sendok, seperti kancing. Nah, sebelum kita mempraktekkan, kalian harus ingat benda apa saja yang bisa menyerap air dan tidak bisa menyerap air ya. Nah, mulai dari sekarang kita coba dulu. Bu Guru rapikan dulu ya, menuju meja kalian. Pertama kita ambil spon dan ini apa namanya, dan baskom. Nah, dari sini Bu Guru tuangkan dulu airnya ya. Nah, udah gitu. Nah, Bu Guru simpan di sini buat nanti kalian praktek. Sebelum kalian mencoba, coba lihat dulu, perhatikan ya. Nah, kita segera dimulai mencoba mempraktekkan spon, kancing, dan sendok. Anak-anak, airnya
meja tumpah ya, kita lap ya. Kita lap pakai batu. Nah, pakai batu tidak, airnya masih ada, tidak hilang. Coba kita lap pakai kain ya. Pakai kain. Nah, pakai kain, airnya hilang. Nah, Bu Guru tanya nih, kenapa air kalau dilap pakai batu tidak hilang? Tidak hilang, kenapa? Nah, dia kenapa air kalau dilap jadi hilang? Karena air bisa minum air. Oh, gitu, iya, pintar. Silakan nada ke depan, duduk sana di sini, duduk ke depan. Nada duduk, nada sini, nada ke depan. Yuk. Coba nada, Bu Guru ceritakan. Bu Guru ceritakan ya. Sendok menyerap air tidak? Kancing menyerap air tidak? Nah, ya. Kertas menyerap air tidak? Iya. Nah, spon menyerap air tidak? Nah, sekarang kamu masukkan sendok. Masukkan sendok. Coba simpan, menyerap air tidak? Tidak ya. Nah, sekarang spon. Spon menyerap air tidak? Menyerap air tidak? Menyerap. Tempatnya lagi ya. Nah, sekarang Bu Guru panggil dia, silakan hidupkan dia. Dia. Nah, ini namanya apa? Kertas. Ini. Nah, coba dia kancing. Kalau masuk ke air, menyerap air tidak? Tidak. Nah, sekarang kita kalau kertas dimasukin ke air, menyerap air tidak? Nah, jadi benda ini ada yang menyerap air, ada yang tidak menyerap air ya. Anak-anak, spon kan dimasukkan air ya. Coba kalian peras. Coba kalian peras. Ada airnya tidak? Ada. Karena spon menyerap air. Nah, dari sendok, Mas. Sekarang dia masukkan sendok. Sendok masuk ke air. Menyerap air tidak? Coba angkat. Di dalam sendok ada air tidak? Tidak ya. Coba pegang. Benda mana yang menyerap air? Coba lagi ya. Nah, yang kedua, benda mana yang tidak menyerap air? Ya. Kancing menyerap air tidak? Tidak. Spon menyerap air tidak? Sendok menyerap air tidak? Kertas menyerap air tidak? Nah, ya betul. Benar ya anak-anak. Benda yang menyerap air itu spon dan kertas. Benda yang tidak menyerap air, sendok dan kancing. Kalian sudah paham bagaimana caranya benda menyerap air dan tidak menyerap air? Ya. Hari ini kita selesai ya, selesai belajarnya. Nah, sekarang kita bertepuk tangan, bertepuk. Tepuk benda yang menyerap air. Spon, kertas, lap kain. Satu lagi. Tepuk tangan benda yang tidak menyerap air. Sendok, kancing, batu. Nah, anak-anak, kalian sudah menyelesaikan tadi apa? Tentang apa? Tentang benda yang menyerap air dan tidak menyerap air. Nah, pelajaran hari ini kalian hebat, sudah bisa menentukan ya mana benda yang menyerap air dan tidak menyerap air. Coba kalian rapikan benda-benda yang sudah kalian pelajari di sini. Coba silakan bangun, rapikan ya ke tempatnya, tempatnya di sana, rapikan. Nah, duduk lagi ya. Nah, pembelajaran kita hari ini selesai. Makanya sekarang kita berdoa sesudah belajar ya. Yuk, doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr.
dua rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.